Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini barangkali kita bisa silaturahim. Masih bersama kami Sukamto Sastronimedjo dalam bingkai motivasi kehidupan. Oke. Baik, berkenan nanti subscribe, like, dan komen di channel kami Sukamto Sastronimedjo channel. Bahagiamu, bahagiaku, dan bahagia kita bersama. Baik, banyak kehidupan yang sering dijalani seseorang tanpa makna, maka hidup akan terasa hampa. Tapi sebaliknya, ketika kita sadari bahwa hidup ini harus diberi makna dan diberi catatan kecil dalam kehidupan, semoga hari ini, motivasi hari ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi ajang informasi dan dakwah, atau mungkin juga informasi dan komunikasi yang bermanfaat bagi orang lain. Baik, kehidupan memang tidak mudah. Kadang-kala kita berjalan dalam situasi yang nyaman, aman, tapi tidak sangka kadang kita terpleset. Karena jalannya yang licin, kita terjerembab dan jatuh. Dalam kehidupan juga begitu. Kadang tidak diduga, harus terpelanting dan jatuh. Kalau seandainya jatuh, anggaplah kita harus lebih berhati-hati di dalam berjalan atau melangkah dan tidak akan jatuh lagi. Nah, baik. Apakah kita pernah jatuh dalam arti kata bukan fisik tapi bangkrut? Mungkin usahanya tidak lagi lancar, pasti akan mengalami fase tertentu. Jadi orang itu akan ada grafik ya, dari kecil, remaja, dewasa, besar dan tua. Usaha aja begitu, kecil, besar, kadang juga hancur. Jadi memang hidup ini tidak menentu. Kapan kita jatuh, kapan kita bangkit, dan kapan kita eksis. Maka perlu penyadaran dan variabel tertentu sehingga ketika seseorang terjatuh itu diingatkan. Ketika menghadapi masa depan pasti lebih penuh tantangan, lebih jeli, lebih kompleks persoalannya. Ya, maka ketika kita terjatuh atau dalam terperosok kubangan masalah, sadarlah bahwa ini pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, apakah kita ini orang yang ego atau kita juga terlalu over di dalam mencintai dirinya sendiri? Bahwa dalam hidup ini ketika kita mencintai, ya, maka jujurlah pada diri sendiri. Jadi diri sendiri jangan biarkan mereka jatuh cinta pada seseorang yang bukan dirimu. Maksudnya begini, seringkali orang itu bersikap munafik di dalam menghadapi persoalan kehidupan. Ketika jatuh sakit dia bilang sakit enggak? Enggak. Ketika dia sedang jatuh cinta tertambat kepada gadis pujaannya atau pria pujaannya, dia juga mengatakan kamu jatuh cinta ya? Enggak. Nah, kadang-kadang dalam kehidupan ini seringkali kita ini tidak jujur. Bukan pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Bayangkan saja, hati itu bisa merasakan, diri ini bisa merasakan, kok seseorang tega untuk tidak mendengarkan suara hati? Kok seseorang sadar bahwa seharusnya kita jujur pada nurani, tetapi kadangkala ada orang bersikap pemalu, ego, sehingga mereka kadang tidak jujur pada dirinya sendiri. Jadi di dalam kehidupan ini kita seringkali bisa melihat, ya, ada sesuatu yang keliru atau yang salah. Nah, tapi kita harus tahu bahwa memang itulah kehidupan, salah dan benar, kadang paham, kadang tidak paham. Kita terus belajar. Ketika kamu mencintai, ya jujur. Ketika kamu ada masalah, ya dicari solusinya. Gitu. Jadi, ketika kita ini sudah banyak persoalan, maka kita harus bisa mengendapkan persoalan. Ketika banyak masalah, ya kita harus cari solusinya sehingga semua persoalan bisa diurai. Nah,
Dalam hidup ini, jika kamu tak mampu melihat hal yang salah, kamu tak akan mampu mengetahui bagaimana cara membuat sesuatu yang benar. Jadi salah dan benar itu satu paket. Ketika tidak salah ya benar. Salah atau benar. Maka seseorang ketika tidak menyadari dirinya salah, dia sulit mencari kebenaran. Ya. Sebaliknya, ketika seseorang merasa benar, maka dia tidak akan mengakui kesalahannya. Oke? Jadi idealnya bagaimana? Idealnya sederhana. Ketika benar harus katakan benar, ketika salah katakan salah, tupoksinya sesuai dengan job desk-nya dan fakta realitanya. Kalau memang kita merasa salah, gentle dong, kita ngakui kesalahan kita. Tapi sebaliknya ketika ada orang lain merasa benar, ya kita ta'zim hormat bahwa teman kita itu adalah benar, begitu. Ya. Jadi itulah kehidupan. Kita tidak bisa serta-merta ego pada diri sendiri dan merasa hebat sendiri. Nggak bisa. Maka semuanya harus berproses waktu, harus diuji oleh situasi dan kondisi tertentu. Jadi, dan perlu dicermati bahwa orang yang luar biasa itu kadang sederhana dalam langkah, sederhana dalam lesan. Tetapi seseorang lebih fokus pada tindakan, pada perbuatan. Bahasanya mungkin kerja, dan usaha. Gitu. Jadi segala sesuatu ada konsekuensinya, ya. Yang penting prinsip kita, negara ini makmur dan sehat walafiat. Masyarakatnya juga gemah ripah loh jinawi. Kemudian teman-teman kita, pribadi-pribadi kita bisa tetap istiqomah dalam kebaikan, dalam satu paket. Dan diharapkan, ya, silaturahim itu akan menambah wawasan, menambah ilmu, dan menambah khazanah kehidupan. Maka jangan segan-segan untuk silaturahim, gitu. Nah, memang apakah gampang? Enggak sih. Jadi dasarnya seseorang bisa silaturahim itu karena senang dulu. Senang, ingin menggali gagasan, informasi atau apa. Mungkin temanya senang dulu awalnya. Tetapi setelah itu bisa berproses. Jadi ada sebuah catatan ya. Seorang laki-laki sudah setengah jatuh cinta kepada wanita yang mau mendengarkan omongannya dengan penuh perhatian. Jadi begini. Kadang seseorang itu menyepelekan sesuatu yang kecil. Padahal yang kecil itu bermakna, misalnya perhatian, pertolongan kecil, ta'awun. Ini sebenarnya menyegarkan persahabatan. Tapi ketika jika seseorang sudah mulai ego, bisa dipastikan harmonisasi di dalam interaksi sosial tidak baik. Bisa dipastikan komunikasi di daerah pun tidak baik. Karena apa? Ya, egosentris, merasa bisa, merasa pandai. Ini loh, ini yang jadi masalah. Maka harapan kita tidak ikut seperti itu. Nah, kadang ada beberapa pertanyaan. Hidup ini kan sering dicoba, ya, dicoba dan diuji sama Allah. Lah kenapa begitu? Iya. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, orang itu kan akan terjadi regenerasi. Yang kecil dari remaja jadi pemuda nikah menjadi tua sudah sepuh akhirnya menjadi eyang atau nenek atau kakek. Ya. Sulit, memang sulit. Itulah kehidupan. Tetapi saya yakin lah, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak ada kata sulit yang berlebih, pasti ada jalan keluar yang terbaik. Nah, kita hanya berpikir ketika kita terbentur pada suatu masalah. Maksudnya begini, seseorang itu heboh, itu setelah ada masalah. Tidak pernah berpikir antisipasi biar tidak heboh, tapi cari solusi. Sehingga tidak ada jalan yang berat gitu. Ya. Jadi kita memang harus berpikir bahwa hanya dengan berpikir kita bisa terbentur pada suatu masalah.
Kalau orang tidak pernah berpikir, budayanya tidak ada, ya tidak tahu persoalan. Idealnya memang berpikir ini dalam rangka pengembangan keilmuan dan kepo, harus tahu semua persoalan yang ada. Jadi jangan biarkan hal-hal kecil sepanjang hari itu yang buat kita masalah. Maka sekali lagi kita harus semakin eksis apapun bentuknya. Ya, jadi kehidupan ini memang ya sulit, tetapi sesulit apapun kita harus bisa melangkah. Kalau persoalan itu sulit kita nggak bisa melangkah, ini menjadi masalah, akan menjadi hancur segala lini gitu, ya. Jadi harapan kita pihak-pihak terkait ya tetap semakin eksis saja, jangan pernah takut bahwa kehidupan ini harus dijalani, ya, harus dijalani satu persatu dijalani, ya. Kalau sudah jalan, alhamdulillah nanti pasti banyak manfaatnya, ya. Jadi sekali lagi, ya kita harus matang dalam kehidupan. Kalau memang tidak matang, ya akan menjadi masalah baru, gitu loh. Idealnya tetap ada masalah-masalah yang bisa diurai satu persatu, ya. Kemudian, jangan biarkan hal-hal kecil merusak kebahagiaan kita sepanjang hari. Tinggalkan sesuatu yang membuat kita sedih, karena kita pantas meraih kebahagiaan. Jadi kalau ada orang itu berpikirnya detail, bikin pusing, bikin malu, ya ini jadi masalah. Jadi bagaimana mencetak anak-anak itu ada solusi bermainnya, tidak hanya main HP ya. Gitu. Ya. Kemudian dalam cinta, ketika kamu tak ada alasan lagi untuk bertahan, itu adalah alasan yang baik untuk melepaskan. Nah, kalau misalnya kita di antara kita ada persoalan, interaksi jelek, misalnya urusan cinta, urusan yang lain, ya kalau memang cocok ya terus, kalau nggak cocok ya gimana lagi gitu. Ya. Baik, memang tidak gampang ya. Ada sebuah ungkapan, cinta memang perlu pengorbanan, tapi harus tepat sasaran, ya. Apa yang kamu korbankan, mungkin pikiran, waktu dan segala macamnya. Jika kamu salah arah, maka pergolaanmu tak akan berbuah. Itu kawanku sementara. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih, bahagiamu bahagiaku dan bahagia kita bersama. Assalamualaikum.